Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yuliani. Saya dari kelas MJ101. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester ganjil tahun 2024 tahun 2025 mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan dosen pengampu Ibu Pustika Ayuning Puri SEM SIM. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas terstruktur yang telah Ibu Pustika berikan. Soal nomor 1, di sini terdapat beberapa transaksi dari Tuan Abdullah pada bulan Januari tahun 2023 membuka bengkel servis dengan nama Big Boss di Malang dan melakukan transaksi-transaksinya selama bulan Januari sebagai berikut. Dari transaksi di atas ini, maka kita diminta untuk mensusun transaksi-transaksi di atas ke dalam persamaan dasar akuntansi dengan menggunakan kertas kerja seperti yang berisi aktiva, kas piutang, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain serta modal. Langsung saja kita buat persamaan dasar akuntansinya. Yang pertama kita buat dulu judul, yaitu Bengkel Big Boss Persamaan Dasar Akuntansi periode Januari tahun 2023. Di sini sudah saya siapkan lembar kerjanya yang berisi tanggal, aset yang meliputi kas, perlengkapan, peralatan, dan piutang. Lalu ada juga liabilitas yang berisi utang, lalu ekuitas, yaitu modal, serta keterangan. Pada transaksi yang pertama, tanggal 2 Januari, Tuan Abdullah menginvestasikan atau menanamkan modal uang pribadinya sebesar Rp2.500.000 serta peralatan senilai Rp500.000 untuk perusahaannya. Maka di sini kita tulis kas bertambah Rp2.500.000 dan peralatan bertambah Rp500.000. Modalnya menjadi Rp3.000.000. Karena kita mengisi kolom modal, maka kita berikan keterangan yaitu modal awal. Lalu transaksi yang kedua, tanggal 4 Januari dibeli perlengkapan secara tunai seharga Rp150.000. Maka karena kita membeli perlengkapan, kas berkurang Rp150.000, perlengkapan bertambah Rp150.000. Kita jumlahkan dulu dua kolom di atas menjadi saldo yang saya tandai dengan warna merah, yaitu kas dengan jumlah Rp2.350.000, perlengkapan Rp150.000, dan peralatan Rp500.000. Dan di sini kolom modal tetap Rp3.000.000. Kemudian transaksi pada tanggal 5 Januari 2023 diterima pendapatan jasa servis sebesar Rp200.000 dari Tuan Ali. Di sini karena mendapatkan uang, maka kas bertambah Rp200.000 dan modal bertambah Rp200.000. Di sini karena kita mengisi kolom modal, kita berikan keterangan pendapatan jasa. Lalu kita jumlahkan yang saya tandai dengan warna merah. Kas menjadi Rp2.550.000, perlengkapan tetap Rp150.000, dan peralatan Rp500.000. Modal menjadi Rp3.200.000. Kemudian transaksi selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2023 dibeli peralatan dari toko mandiri seharga Rp150.000. Uang dibayar secara tunai Rp80.000 dan sisanya akan dibayar kemudian hari. Pada tanggal 9 Januari ini karena dibayar Rp80.000 maka mengurangi kas sebesar Rp80.000, peralatan bertambah Rp150.000 dan menimbulkan utang Rp70.000. Karena kolom liabilitas kita isi, maka kita mengisi juga kolom keterangan yaitu piutang usaha. Kemudian kita jumlahkan dari Rp2.500.000 ini, Rp250.000 ini tambah Rp80.000 menjadi Rp2.470.000. Perlengkapan Rp150.000, peralatan Rp650.000, utang Rp70.000, dan modal menjadi tetap Rp3.200.000. Kemudian transaksi di tanggal 12 Januari, yaitu
Diterima dari pelanggan atas jasa servis sebesar Rp800.000 secara tunai. Karena kita menerima uang secara tunai, maka kas bertambah Rp800.000. Lalu di sini modal juga bertambah Rp800.000 karena kita menerima uang secara tunai. Karena kita mengisi kolom modal, maka kita isi juga kolom keterangannya dengan pendapatan jasa. Kemudian transaksi di tanggal 16 Januari diterima pekerjaan dari pelanggan atas jasa servis sebesar Rp500.000 yang uangnya akan diterima di minggu berikutnya. Karena ini akan diterima di minggu berikutnya, maka piutang bertambah Rp500.000 dan modal bertambah Rp500.000. Keterangannya pendapatan jasa. Pada tanggal 18 Januari diterima sebagian pembayaran jasa dari pelanggan pada tanggal 16 sebesar Rp150.000. Karena kita memperoleh pendapatan jasa yaitu sebesar Rp150.000, maka kas bertambah Rp150.000, piutang berkurang Rp150.000. Dan lalu kita jumlahkan semuanya, saldo saat ini adalah sejumlah Rp3.420.000, piutang sebesar Rp350.000, perlengkapan Rp150.000, peralatan Rp650.000, utang Rp70.000, dan modal menjadi Rp4.500.000. Kemudian transaksi pada tanggal 20 Januari. Dibayar biaya iklan sebesar Rp120.000 dan biaya listrik sebesar Rp250.000. Di sini kita masukkan, karena kita membayar biaya, berarti sama dengan membayar beban, kas berkurang Rp120.000, dan modal juga berkurang Rp120.000. Keterangannya adalah biaya iklan. Kemudian berkurang lagi untuk pembayaran biaya listrik sebesar Rp250.000. Di sini kas berkurang Rp250.000, modal berkurang Rp250.000 dengan keterangan biaya listrik. Kemudian, transaksi pada tanggal 23 Januari dibayar biaya gaji karyawan sebesar Rp300.000. Maka karena mengurangi uang, kas berkurang Rp300.000, modal juga berkurang Rp300.000 dengan keterangan beban gaji karyawan. Pada tanggal 24 Januari diambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar Rp50.000. Karena di sini mengambil uang untuk keperluan pribadi, maka kas berkurang Rp50.000 dan modal berkurang Rp50.000. Kita beri keterangan FRIP karena uang tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi. Transaksi selanjutnya pada tanggal 26 Januari dibeli perlengkapan dari toko megah sebesar Rp50.000 secara kredit. Tanggal di 27 Januari, perlengkapan sebesar Rp500.000 bertambah Rp500.000, utang bertambah Rp50.000 karena kita membeli secara kredit. Dan karena kita mengisi kolom utang, kita beri keterangan pembelian secara kredit. Lalu, transaksi pada tanggal 28 Januari, Tuan Abdullah menerima pinjaman dari Bank BRI sebesar Rp3 juta. Transaksi pada tanggal 28 Januari karena menerima uang dari bank, maka kas bertambah Rp3 juta dan utang bertambah Rp3 juta. Di sini keterangannya hutang bank. Lalu kita jumlahkan semuanya menjadi kas sebesar Rp5.600.000, piutang sebesar Rp350.000, perlengkapan sebesar Rp200.000, peralatan Rp650.000, dan hutang Rp3.120.000, modal menjadi Rp3.680.000. Untuk menguji apakah hasil dari penulisan lembar kerja ini benar atau tidak, kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset yang terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan kita jumlahkan, totalnya Rp6.800.000, dan liabilitas
kita jumlahkan dengan ekuitas, totalnya sama 6.800.000, maka di sini kita temukan hasilnya balance dan jawabannya adalah benar. Lanjut ke soal kedua. Di sini soalnya adalah pada bulan Desember tahun 2024, Nyonya Depi membuka perusahaan perorangan yang berupa salon kecantikan di bidang perawatan wajah. Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Desember tahun 2024 adalah sebagai berikut. Dari transaksi ini diminta untuk buatlah jurnal umum dan dari atas transaksi-transaksi di atas. Kemudian, posting jurnal tersebut ke dalam buku besar dan susunlah neraca saldo per 31 Desember tahun 2024. Baik, kita langsung saja buat jurnal umumnya. Yang pertama, kita buat dulu judulnya, Salon Nyonya Depi, Jurnal Umum periode Desember tahun 2024. Transaksi yang pertama, pada tanggal 1 Desember, Nyonya Devi menginvestasikan uang pribadinya sebesar 6 juta rupiah ke perusahaannya. Kita masukkan tanggal 1 Desember, kas bertambah di debit sebesar 6 juta rupiah, dan modal awal bertambah di kredit sebesar 6 juta rupiah. Kemudian, transaksi kedua pada tanggal 4 Desember menerima uang dari pelanggan selama seminggu sebesar Rp750.000. Pada tanggal 4 Desember, kas bertambah di debit sebesar Rp750.000 dan pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar Rp750.000. Transaksi ketiga, pada tanggal 7 Desember, Nyonya Devi membeli peralatan secara kredit di UD Jati Jaya sebesar Rp600.000. Pada tanggal 7 Desember, kita membeli peralatan bertambah di debit sebesar Rp600.000 dan utang usaha bertambah di kredit sebesar Rp600.000 karena membeli secara kredit. Lalu transaksi pada tanggal 11 Desember, Nyonya Devi membeli perlengkapan secara tunai sebesar Rp250.000. Kita masukkan tanggal 11 Desember, perlengkapan berada di debit sebesar Rp250.000 dan kas berada di kredit sebesar Rp250.000 karena membeli secara tunai. Pada tanggal 18 Desember dibayar biaya listrik sebesar Rp250.000. Kita tulis di sini pada tanggal 18 Desember beban listrik bertambah di debit sebesar Rp250.000 dan kas berada di kredit sebesar Rp250.000. Kemudian transaksi pada tanggal 21 Desember dibayar biaya lain-lain sebesar Rp150.000. Di sini ditulis beban biaya lain-lain berada di debit sebesar Rp150.000 dan kas berada di kredit sebesar Rp150.000. Kemudian pada tanggal 24 Desember Nyonya Devi mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar Rp100.000. Pada tanggal 24 Desember kita tulis di sini Thrive karena dia mengambil uang untuk kebutuhan pribadinya berada di debit sebesar Rp100.000 dan kas berada di kredit sebesar Rp100.000 karena kas berkurang. Kemudian pada tanggal 25 Desember diterima dari pelanggan atas jasanya secara tunai sebesar Rp400.000 dan yang belum dibayar sebesar Rp200.000. Pada tanggal 25 Desember, kas berada di debit sebesar Rp400.000 dan piutang usaha berada di debit sebesar Rp200.000 karena belum dibayar Rp200.000, maka kita mendapatkan pendapatan jasa berada di kredit sebesar Rp600.000. Lalu pada tanggal 28 Desember diterima tagihan dari pelanggan sebesar Rp100.000. Kita masukkan pada tanggal 28 Desember, kas berada di debit sebesar Rp100.000, pendapatan jasa berada di kredit sebesar Rp100.000.
Tanggal 31 Desember, dibayar biaya beban gaji karyawan sebulan sebesar Rp300.000. Kita tulis di sini tanggal 31 Desember, beban gaji berada di debit sebesar Rp300.000 dan kas berada di kredit sebesar Rp300.000. Kita jumlahkan jumlah dari debit dan kredit ini, maka kita temukan hasilnya 9.100.000 dan kredit pun sama 9.100.000, maka perhitungan ini adalah benar. Baik, kita langsung saja ke tugas berikutnya, yaitu memposting transaksi-transaksi tersebut ke dalam buku besar. Saya di sini menggunakan buku besar berbentuk T. Cara membuat buku besar, kita kelompokkan dahulu ada akun apa saja yang ada di dalam transaksi-transaksi tersebut. Kelompok mana yang termasuk harta, utang, modal, pendapatan, dan juga beban. Dari transaksi tadi, saya mengelompokkan menjadi kas, piutang usaha, peralatan, utang usaha, modal awal, pendapatan jasa, beban gaji, dan beban listrik, serta beban lain-lain. Untuk harta atau berupa kas, kita menggunakan awalan 1. Di sini saya menggunakan 111. Kemudian untuk piutang usaha 112, peralatan 121. Peralatan adalah harta tetap, maka di tengahnya dirubah menjadi angka 2 ya. Kemudian saya juga ada utang usaha dengan yang awalannya 2 menjadi 211. Modal dengan awalan 3 yaitu 311. Di sini dengan awalan 3, 312. Pendapatan jasa, pendapatan awalannya adalah 4, maka menjadi 411. Kemudian beban gaji dengan awalan 5, yaitu 511, beban listrik 512, dan beban lain-lain 513. Kita masukkan transaksi-transaksi tadi, yaitu tanggal 1 Desember. Tanggal 1 Desember, kas berada di debit sebesar Rp6 juta. Lalu pada tanggal 4 Desember, kas berada di debit sebesar Rp750.000. Pada tanggal 25 Desember, kas berada di debit sebesar Rp400.000. Pada tanggal 30 Desember, kas berada di debit sebesar Rp400.000. Kemudian, pada tanggal 11 Desember, kas berada di kredit sebesar Rp250.000. Tanggal 18 Desember, kas berada di kredit sebesar Rp250.000. Pada tanggal 21 Desember, kas berada di kredit sebesar Rp150.000. Dan tanggal 24 Desember, kas berada di kredit sebesar Rp100.000. Pada tanggal 31 Desember, kas berada di kredit sebesar Rp300.000. Di sebelah kiri ini adalah kolom debit dan sebelah kanan ini adalah kolom kredit. Maka kita totalkan total debit sebesar Rp7.250.000 dan total kredit sebesar Rp1.050.000. Sisa saldo di debit lebih besar dibandingkan di kredit, maka sisa saldo di debit sebesar Rp6.200.000. Kemudian di piutang usaha. Piutang usaha ini pada tanggal 25 Desember berada di debit sebesar Rp200.000 dan pada tanggal 28 Desember berada di kredit sebesar Rp100.000. Saldo lebih besar di debit sebesar Rp100.000. Kemudian peralatan dengan kode 121 hanya satu transaksi ya, berada di tanggal 7 Desember sebesar Rp600.000 di debit. Berarti saldonya berada di debit sebesar Rp600.000. Kemudian hutang usaha. Hutang usaha hanya terjadi satu kali transaksi, yaitu pada tanggal 7 Desember
berada di kredit sebesar Rp600.000, maka saldo hutang usaha berada di kredit sebesar Rp600.000. Kemudian, modal awal dengan kode 311 berada di kredit pada tanggal 1 Desember tahun 1 Desember sebesar Rp6 juta, maka saldo berada di kredit sebesar Rp6 juta. Lalu yang berikutnya adalah Thrive. Thrive dengan kode 312 berada pada tanggal 24 Desember dengan jumlah 100.000 di debit, maka saldo berada di debit sebesar Rp100.000. Yang selanjutnya adalah pendapatan jasa dengan kode 411 berada di tanggal 28 Desember berada di debit sebesar Rp100.000, 4 Desember berada di kredit sebesar Rp750.000, dan pada tanggal 25 Desember berada di kredit sebesar Rp600.000. Karena jumlah di kredit lebih besar daripada debit, kita tulis saldo di kredit sebesar Rp1.350.000. Kemudian ada juga beban gaji dengan kode 511 pada tanggal 31 Desember sebesar Rp300.000. Karena dia transaksinya hanya satu, maka kita tulis saldo berada di debit sebesar Rp300.000. Kemudian beban listrik. Membayar beban listrik pada tanggal 18 Desember berada di debit sebesar Rp250.000. Saldo berada di debit sebesar Rp250.000. Dan yang terakhir adalah beban lain-lain dengan kode 513 berada pada tanggal 21 Desember dengan Rp150.000 di debit. Saldo berada di debit sebesar Rp150.000. Setelah kita selesai memposting ke dalam buku besar, maka kita dapat membuat neraca saldo. Kita urutkan terlebih dahulu dari yang paling atas, terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, hutang usaha, modal awal, Thrive, pendapatan jasa, beban gaji, beban listrik, dan beban lain-lain. Kas memiliki nomor akun 111, piutang usaha memiliki nomor akun 112, perlengkapan dengan nomor akun 113, peralatan dengan nomor akun 121, utang usaha dengan nomor akun 221, modal awal dengan akun 311, Thrive dengan akun 312, pendapatan jasa dengan akun 411, beban gaji dengan akun 511, beban listrik dengan akun 512, beban lain-lain dengan akun 513. Dan untuk menentukan di mana posisi debit dan juga posisi kredit, maka kita jumlahkan dulu antara debit dan kredit dan kita cari selisihnya pada buku besar yang tadi telah kita buat. Karena di sini yang pertama adalah kas. Dari persamaan dari hasil penghitungan tadi, kas berada di debit dengan jumlah Rp6.200.000, piutang berada di debit sebesar Rp100.000, perlengkapan berada di debit sebesar Rp250.000, peralatan berada di debit sebesar Rp600.000, hutang usaha berada di kredit sebesar Rp600.000, modal awal berada di kredit sebesar Rp6 juta, Thrive berada di debit sebesar Rp100.000, pendapatan jasa berada di kredit sebesar Rp1.350.000, beban gaji berada di debit sebesar Rp300.000, beban listrik berada di debit sebesar Rp250.000, dan beban lain-lain berada di debit sebesar Rp150.000. Kita jumlahkan dari sisi debit dan sisi kredit. Di sini kita temukan total dari sisi debit adalah Rp7.950.000 dan di kredit juga Rp7.950.000. Maka perhitungan ini adalah balance. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pustika yang telah memberikan bimbingannya selama 1 semester ini kepada kami, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I thank you for sunshine, thank you for rain.